Selamat siang semuanya. Wah, sudah naik kelas. Sedih saya tidak bisa bersama dengan kalian di ruang kelas, tetapi saya berharap bahwa video ini bisa membantu kalian untuk belajar kebutuhan nutrisi hari ini. Ya, itu yang kita akan belajar hari ini, kebutuhan nutrisi untuk KD2. Lalu kita akan bahas nutrisi. Apa itu nutrisi? Nutrisi adalah proses pengambilan zat-zat makanan penting, atau kata yang lain, yaitu nutrisi adalah apa yang manusia makan dan bagaimana tubuh menggunakannya. Masyarakat memperoleh makanan atau nutrien esensial untuk pertumbuhan dan pertahanan dari seluruh jaringan tubuh dan menormalkan fungsi dari semua proses tubuh. Saya tahu kalian sedang belajar nutrisi atau diet dan gizi. Lalu saya berharap ini bisa membantu sedikit, tapi akan lebih dalam tentang nutrisi dalam mata kuliah itu. Lalu untuk review, kita akan melihat anatomi sistem pencernaan. Pasti sudah hafal organ-organ ini, tapi review aja sebentar. Organ-organ dalam sistem pencernaan yaitu mulut, esophagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum sampai ke anus. Organ-organ yang aksesori atau yang membantu termasuk lidah, gigi, kantung empedu, kelenjar air liur, hati, dan pankreas. Dan semua organ-organ ini ada fungsi sendiri untuk membantu kita mencernakan makanan. Lalu apa fisiologi atau fungsi sistem pencernaan? Ya, ini juga Anda sudah pelajari dalam biomedik dasar dan mata kuliah yang lain. Masuk ingesti atau proses masukannya makanan ke saluran pencernaan, yaitu makan sesuatu harus bisa masuk ke mulutnya, ya. Propulsi ini masuk atau termasuk ini lidahnya dan sistem usus yang ada otot-otot yang bisa mendorong atau memindahkan makanan dalam proses pencernaan. Ya, lalu makanan harus didorong dari satu organ ke organ yang lain. Pergerakan makanan yang sangat tergantung pada proses propulsi yang disebutkan peristaltik, gelombang kontraksi dan relaksi otot-otot di dinding organ. Lalu semester yang lalu kalian belajar tentang mendengar atau auskultasi bunyi perut atau bunyi usus, ya. Lalu itu bunyi-bunyi yang Anda bisa mendengar adalah makanan yang sedang lewat usus oleh proses propulsi. Lalu Anda bisa mendengar gerakan usus. Lalu itu yang bisa didengar saat mengauskultasi bunyi perut atau bunyi usus, ya. Lalu itu bagaimana kita mengkaji fisiologi atau fungsi usus itu. Oke, lanjut dengan pencernaan mekanis. Ini pada waktu kita makan sesuatu, pasti giginya dan lain-lain hancurkan, ya. Pencernaan mekanik menyiapkan makanan atau degradasi lebih lanjut oleh enzim dengan secara fisik memecah-mecah makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Contoh-contoh pencernaan mekanik adalah pencampuran makanan di mulut dengan lidah, pengadukan makanan di perut, dan segmentasi di usus kecil. Pencernaan bahan kimia ini yang mulai di mulut, ya, dengan air liur dan lain-lain. Karena itu ada air liur, ada enzim-enzim di dalam. Enzim yang di dalam, tetapi paling banyak terjadi di perut pada waktu ketemu dengan enzim-enzim di perut. Enzim-enzim itu sangat membantu untuk mencernakan makanan. Ada enzim-enzim beberapa untuk beberapa jenis makanan, maksudnya ada enzim khusus untuk mencernakan lemak, susu, protein, lain-lain yang seperti itu. Lalu semuanya ada enzim yang khusus dan paling sering terjadi di dalam perut. Tapi mulai proses di mulut sampai ke usus-usus juga. Okay. Absorpsi itu yang paling sering terjadi di usus kecil. Itu pada waktu makanan diambil dari usus dan lewat dinding usus dan masuk ke sistem darah atau sistem pembuluh darah.
Okay. Lalu ini produk akhir dicernahkan dari lumen saluran pencernaan ke darah. Lalu ini proses absorpsi atau penyerapan. Lalu makanan bisa menjadi sumber nutrisi dalam tubuh kita oleh proses absorpsi. Okay, lalu sekresi atau defekasi, yaitu Anda sudah belajar pada waktu belajar tentang eliminasi, mungkin minggu yang lalu. Lalu buang air besar adalah eliminasi residu atau sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicernahkan dari saluran pencernaan melalui anus dalam bentuk feses. Lalu ini semuanya hanya review, tapi ya supaya bisa siap-siap belajar tentang kebutuhan nutrisi. So, apa itu jenis nutrisi? Termasuk jenis nutrisi, Anda sudah tahu ini ya. Protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, air, ya, dan lain-lain yang seperti ini. Okay? Lalu, ya, seharusnya kalian bisa, kalau diminta kasih contoh untuk semua makanan ini. Lalu protein, apa misalnya, atau contoh-contoh protein, karbohidrat, lain-lain yang seperti ini. Dan yang paling penting tentang jenis-jenis nutrisi adalah jenis ini harus seimbang. Ya, seimbang supaya ya pasien atau orang bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Lalu kalau ada kekurangan protein atau karbohidrat atau kelebihan, itu bisa menjadi masalah. Ya. Lalu kalau pasien tidak minum, ya juga bisa menjadi masalah. Ya. Lalu semua ini penting dan harus seimbang. Dan juga yang Anda belajar pada waktu belajar mata kuliah diet dan gizi, lalu harus sesuai dengan usia juga. Lalu kalau bayi atau anak kecil, pasti mereka akan makan makanan yang berbeda. Dan juga ya porsi yang lebih kecil daripada dewasa. Okay, lalu kita akan melihat sedikit-sedikit itu. Lalu masalah yang terkaitan dengan keperawatan adalah gangguan keseimbangan nutrisi. Bisa berlebihan atau kelebihan atau bisa kekurangan. Okay. Secara umum, gangguan nutrisi terdiri atas kekurangan atau kelebihan nutrisi. Misalnya, obesitas, malnutrisi, DM, hipertensi, jantung koroner, kanker, dan anoreksia nervosa. Anoreksia ini berbeda dari anoreksia yang sering dibahas kalau kita berbicara tentang pasien yang tidak ada nafsu makan. Itu kalau bahasa medis sering kami bilang anoreksia. Okay? Tetapi anoreksia nervosa ini masalah jiwa yang pasien yang sungguh-sungguh tidak mau makan karena mereka ada gangguan jiwa. Nanti kalian akan belajar itu pada waktu belajar tentang jiwa, keperawatan jiwa. Oke, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kebutuhan nutrisi. Mungkin salah satu yang besar di Indonesia ada masalah ekonomi. Ya, ada orang yang tidak ada cukup uang, lalu susah untuk mereka beli makanan secukupnya. Khususnya makanan yang mungkin yang lebih mahal seperti protein dan lain-lain. Lalu itu juga sangat penting untuk Anda tahu bagaimana membantu pasien yang seperti itu atau keluarga seperti itu. Juga sebaliknya orang dengan status ekonomi lebih baik, Anda bisa melihat mereka lebih sering makan terlalu banyak. Mereka makan terlalu banyak lemak atau terlalu banyak gula, lalu lebih sering mereka ketemu dengan masalah seperti hiperkolesterolemia, maksudnya kolesterol sangat tinggi, gula darah tinggi atau lain-lain, karena mereka ada makanan terlalu banyak, ya. Lalu faktor-faktor yang lain yang bisa mempengaruhi kebutuhan nutrisi adalah pengetahuan. Ya, ini sangat-sangat cocok untuk perawat membantu pasien atau keluarga dengan ya. Pasien harus tahu apa yang cocok untuk mereka makan, apa yang cocok untuk mereka kasih kepada anak-anak mereka. Okay, mereka harus tahu makanan yang bergizi dan juga cara masak yang sehat dan lain-lain. Lalu kalau pasien yang ada masalah dengan kolesterol yang tinggi, boleh mereka goreng semua makanan mereka? Tidak boleh ya. Lalu itu juga sangat penting ya.
Anda harus sampaikan itu. Dan juga untuk perawatnya, kalau Anda bilang kepada pasien, oh mungkin ada kekurangan protein atau lain-lain. Nah, cukup untuk bilang, ya makan protein secukupnya. Tetapi juga harus menjelaskan makanan yang sumber protein yang bagus dan murah. Ya, apa itu? Apa protein, sumber protein yang bagus untuk orang-orang di Indonesia? Ada beberapa ya. Ada yang mahal seperti daging, tapi juga ada yang lebih murah seperti telur, seperti kacang-kacangan, lain-lain yang seperti itu. Tempe, salah satu sumber protein yang agak murah di Indonesia. Well, tergantung dengan harganya sekarang, tapi ya agak lebih murah. Lalu harus tahu itu, ya. Jangan bilang, oh makan ini lebih banyak aja, ya. Maksudnya jenis-jenis nutrisi. Tapi kasih contoh-contoh juga, ya. Oke, faktor-faktor yang juga mempengaruhi kebutuhan nutrisi. Jenis kelamin, laki-laki perlu nutrisi lebih banyak dari wanita. Karena ya sistem metabolisme atau sistem pencernaan dan lain-lain, mereka lebih cepat daripada wanita. Usia, kalau usia yang lanjut, usia yang lebih tua, biasanya keperluan nutrisi mereka agak berkurang. Karena tubuh mereka sudah mulai ya mencernahkan makanan lebih pelan-pelan dan lain-lain yang seperti itu. Jenis kegiatan, orang yang kerja keras, sangat aktif, keperluan nutrisi mereka juga lebih tinggi. Ya, lalu orang yang kerja di ladang atau kerja ya di bidang-bidang yang harus kerja keras, ya biasanya mereka perlu nutrisi lebih banyak daripada orang yang bekerja di kantor, hanya duduk-duduk aja. Ya, lebih sering mereka lebih gemuk, ya. Okay, infeksi atau proses penyakit. Kalau penyakit fisik, biasanya meningkat kebutuhan zat makanan dan satu waktu makanannya sedikit. Lalu ini orang yang kena beberapa masalah, mungkin mereka kena infeksi seperti TBC, kanker, atau lain-lain yang seperti itu. Tubuh mereka akan menghabiskan lebih banyak nutrisi daripada biasa dalam proses menyerang atau ya menyerang infeksi atau lain-lain. Lalu mereka perlu makan lebih banyak kalau sedang mengalami infeksi atau masalah yang seperti itu. Kalau nafsu makan yang baik adalah tanda yang sehat. Kalau kita berbicara tentang orang yang sehat, biasanya mereka ada nafsu makan yang cukup, ya. Anoreksia itu bahasa medis untuk orang yang kurang nafsu makan. Biasanya gejala penyakit atau efek samping dari obat atau lain-lain. Dan itu masalah yang perlu mengatasi. Okay? So, kalau kita melihat kekurangan nutrisi merupakan keadaan yang dialami seorang dalam keadaan tidak berpuasa atau resiko penurunan berat badan akibat tidak kecukupan asupan nutrisi untuk kebutuhan metabolisme. Maksudnya seimbang, ya, keperluan tubuh, makanan atau nutrisi yang dimakan sesuai dengan keperluan tubuh itu. Okay? Atau kalau tidak seimbang, kalau keperluan tubuhnya lebih banyak daripada yang dimakan, itu menjadi kekurangan nutrisi. Harus seimbang. Keperluan sama dengan yang disediakan oleh makanan. So, bagaimana tanda-tanda klinis? Maaf, ini agak kecil tulisan. Tapi berat badan 10-20% di bawah normal. Tinggi badan di bawah ideal. Lingkar kulit tricep, maksudnya lingkar lengan atas. Lengan tengah kurang dari 60% ukuran standar. Adanya penurunan transferan dan albumin. Transferan dan albumin adalah hasilnya pemeriksaan darah. Lalu kalau kita memeriksa darah pasien, bisa melihat hasilnya yang agak rendah. Khususnya kalau di Indonesia kita melihat albumin. Kalau albumin mereka rendah, pasien rendah, kita bisa tahu bahwa juga jumlah protein di dalam tubuh pasien itu agak berkurang juga, dan itu tandanya ada masalah, kekurangan nutrisi. Lalu itu harus dipesan oleh dokter dan
dan kami hanya bisa melihat atau observasi hasilnya ya. Atau kemungkinan penyebabnya meningkatkan kebutuhan kalori dan atau kesulitan dalam mencernahkan kalori akibat penyakit infeksi, kanker, luka bakar, atau lain-lain. Lalu itu yang saya bilang tadi harus seimbang ya, keperluan dengan yang disediakan oleh makanan. Lalu kalau ada meningkatkan oleh tubuh, maksudnya pasien kanker, luka bakar, dan lain-lain, atau mungkin mereka ada masalah mencernahkan makanan, maksudnya sudah pernah operasi usus atau operasi perut, atau lain-lain yang seperti itu, atau ada kanker pada organ-organ pencernaan, ya kita bisa melihat bahwa ya nak cukup makanan mereka, walaupun mungkin mereka makan cukup, kalau orang yang biasa, not cukup untuk orang dalam keadaan itu. Disfagia karena ada kelainan persarafan. Ini pasien yang susah menelan. Itu bahasa medis untuk susah menelan ya. Disfagia. Lalu itu pada waktu mungkin otot-otot tenggorokan tidak bisa bergerak seperti biasa. Lalu karena itu makanan tidak bisa didorong lewat tenggorokan. Okay, lalu penurunan absorpsi nutrisi akibat penyakit kronik atau intoleransi laktosa, lemak, atau lain-lain. Lalu ini masalah dengan usus paling sering, atau mungkin kadang-kadang dengan perut, atau orang yang sudah ada operasi yang angkat kantung empedu. Kantung empedu, salah satu fungsi kantung empedu adalah untuk memproduksikan enzim yang mencernahkan lemak. Lalu kalau kantung empedu sudah diangkat, pasien yang sudah operasi yang seperti itu akan mengalami kesulitan mencernahkan makanan yang mengandung banyak lemak. Lalu lemak itu akan lewat aja di dalam ususnya dan mereka juga bisa kena masalah seperti diare dan masalah-masalah yang lain. Atau mungkin ada penyakit kronik di dalam usus mereka yang seperti ada yang iritasi atau peradangan usus, ada beberapa masalah yang seperti itu. Mungkin mereka mengalami intoleransi laktosa atau susah mencernahkan susu. Beberapa orang mengalami kekurangan enzim yang juga mencernahkan susu. Atau mungkin mencernahkan ya beberapa makanan, jenis makanan yang lain. Kalau nafsu makan menurun, ini bisa terjadi untuk beberapa alasan. Okay. Lalu apa yang kita bisa lakukan sebagai perawat untuk pasien yang mengalami kekurangan nutrisi? Mungkin mulai dengan mengkaji seperti biasa. Kita selalu mulai dengan kaji atau observasi atau monitor atau lain-lain yang seperti itu ya, sesuai dengan ONEC. Okay. Lalu mulai dengan kaji makanan yang mereka makan, kaji berat badan, kaji kalau ada alergi, kaji gula darah atau kolesterol atau lain-lain yang seperti itu. Pasien yang ada masalah dengan kekurangan nutrisi biasanya kita akan timbang mereka setiap hari. Yang sebaiknya mereka atur posisi semi-fowler atau posisi yang lebih tinggi saat mereka makan dan juga selama mungkin 20 atau 30 menit setelah itu. Juga kita harus monitor intake nutrisi, ya melihat apa yang mereka makan. Ya, juga harus informasikan pada klien dan keluarga tentang manfaat dan jenis nutrisi. Mungkin ada kekurangan khusus atau lain-lain, harus ya membantu mereka paham tentang nutrisi, cara masak, dan lain-lain. Anjurkan pasien untuk makan sering tapi porsi kecil. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan nutrisi yang dibutuhkan pasien. Kolaborasi dengan dokter tentang kebutuhan suplemen makanan seperti pasang NGT atau selang hidung, selang lambung, TPN, itu nutrisi lewat pembuluh darah atau vena, sehingga intake adequate yang dipertahankan. Okay. Ini mungkin salah satu yang sangat membantu pasien ya. Anjurkan mereka tidak makan banyak 1 atau 2 kali sehari, tapi makan 4 kali, 5 kali, tapi porsi jumlahnya makanan sedikit aja ya.
atau sering makan snack, tapi snack yang sehat seperti kacang-kacangan atau buah-buahan atau sayur-sayuran atau lain-lain yang seperti itu. Kalau ada ahli gizi yang bisa menentukan diet yang sehat, yang baik untuk mereka, ya sangat perlu ya. Atau kolaborasi dengan dokter untuk memberikan nutrisi tambahan ya. Juga ada kelebihan nutrisi. Itu kelebihan nutrisi merupakan satu keadaan yang dialami seseorang yang mempunyai resiko peningkatan berat badan akibat asupan kebutuhan metabolisme secara berlebih. Okay. So, kelebihan nutrisi, tanda-tanda klinis, berat badan lebih dari 10% berat ideal, obesitas kalau lebih dari 20% berat ideal. Besok kita akan belajar bagaimana menghitung berat badan ideal sama dengan indeks massa tubuh ya. Lipatan kulit trisep lebih dari 15 cm pada pria dan 25 mm pada wanita. Adanya jumlah asupan yang berlebihan, aktivitas menurun, kemungkinan penyebabnya perubahan pola makan, penurunan fungsi pengecapan, dan penciuman. Okay, lalu beberapa alasannya. So, apa yang bisa dilakukan hampir sama dengan yang kekurangan nutrisi, tapi terbalik sedikit, ya. Lalu melihat kalau ada makanan yang berlebihan atau apa yang dimakan, kalau makanan itu sesuai dengan keperluan atau mengandung terlalu banyak lemak, terlalu banyak gula atau lain-lain, juga bisa ditimbang dan melihat kalau berat badan naik atau turun, sebaiknya turun sesuai dengan program diet, ya. Dan gula darah kalau itu turun, kolesterol juga lain-lain yang seperti itu. Monitor intake, informasikan apa makanan yang sehat, anjurkan untuk sering beraktivitas, dan juga olahraga, kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan nutrisi yang dibutuhkan oleh pasien. Okay? Lalu itu cukup untuk bagian ini. Saya akan lanjut dengan cara memberikan nutrisi sebentar lagi.